Tunggu dari teman-teman tetap dari seperti yang kemarin pengen melihat yang pengobatan santet. Nah, itu Siap. Sebenarnya begini ya, sesuatu hal yang bersifat karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Bisanya terjadi karena irodatnya Allah, qadaratullahnya Allah. Jangan coba-coba orang-orang ahli hikmah itu mempartisi. Oh, kalau ini kekuasaan Allah, ini kudrat iradah Allah, ini tidak bisa kita atur, tidak bisa kita setting kapanpun, tidak bisa kita ulang-ulang. Lain dengan kalau kamu makan, secara nggak langsung berarti kalau kamu makan itu bisa kamu setting ulang-ulang karena bukan bimasyiatillah, tapi karena sudah ada kebiasaan begitu. Melenceng akidahnya. Jadi saya ingatkan, di mata kudrat dan iradah Allah itu nggak ada bedanya. Mau itu khorikul adah, artinya di luar kebiasaan, sakti lah, atau yang biasa-biasa saja. Orang diiris luka, biasa kan? Dengan diiris tidak luka, itu kan tidak biasa. Itu sama tergantung kudroh dan iradah Allah. Bisa saja diulang-ulang, bisa saja tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya tidak mempersoalkan Udin ini merasa memiliki karomah atau bukan. Ya urusan dialah. Apa juga kepentingannya dengan kita. Ya mau itu kamu bilang karomah lah, silahkan. Mau merasa wali lah, silahkan. Tetapi apa yang dia jawabkan itu, karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Karena itu adalah biqudratillah wa iradatillah. Jangan-jangan berpikirnya yang biqudratillah wa iradatillah, yang tergantung kekuasaan dan kehendak Allah itu hanya hal-hal yang sakti-sakti, hanya hal-hal yang khorikul adah. Kebal, keris petir, ini yang asli ya, bukan yang Shopee ya. Atau ditusuk, disiram minyak tidak melepuh. Jangan-jangan hanya itu yang kita merasa ada kudrat dan iradah Allah. Karena menurut kita tidak masuk akal. Sehingga itu kekuasaan Allah. Terus kalau kamu makan terus kenyang, itu bukan kekuasaan Allah. Karena hal yang bisa diulang-ulang dan terjadi setiap saat. Ini melenceng akidah orang seperti ini. Kalau di pikiran kamu berbeda antara hal yang biasa dengan yang tidak biasa, artinya berbeda. Kalau untuk hal-hal yang tidak biasa kamu ingat, oh ini kehendak Allah. Tapi kalau hal yang biasa-biasa kamu nggak anggap itu kehendak Allah. Jangan-jangan kamu keluar dari agama Islam ini. Ya. Hati-hati, ini akidah. Kamu bilang saya takfiri, ya silahkan. Saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya berbicara tentang teori. Jadi bukan muayyan, bukan kepada orang tertentu. Catatannya begini. Makanya kalau ngaji itu harus tertib ya. Ada hal-hal yang standar harus diketahui dalam ilmu akidah itu. Kalau misalnya ada orang makan nasi ya, kita jangan bicara sakti-sakti dulu, bicara yang sehari-hari saja. Lalu kenyang. Lalu ditanya, "Kenapa kamu kenyang?" Kalau jawabannya adalah, "Ya karena nasi ini punya kekuatan membuat saya kenyang. Dengan dirinya sendiri nasi ini bisa membuat saya kenyang. Enggak ada urusan dengan Allah." Kafir, keluar dari Islam. Faqad kafara inda ahlil millah. Itu ra'yul kuffari, ra'yul musyriki. Itu pandangan orang-orang kafir, pandangan orang-orang musyrik. Bahwa di dunia ini ada selain Allah yang punya kekuatan dengan dirinya sendiri. Ini untuk hal yang biasa. Kamu belajar lalu jadi pandai. Lalu kamu berpikir, oh belajar ini punya kekuatan dengan dirinya sendiri membuat kita pandai. Kamu kerja, oh pekerjaan ini dengan dirinya sendiri bisa membuat kita dapat uang. Kafir, nggak tanggung-tanggung. Ya. Nggak hanya karomat-karomat, nggak hanya kesaktian-kesaktian, semua hal ya. Sebab akibat dalam dunia ini kalau kamu meyakini penyebab itu punya kekuatan dengan dirinya sendiri, kamu kafir. Karena kaidahnya itu Allahu musabbibul asbab. Al-asbab itu jamak ya. Selain jamak dia juga ada al-ta'rifnya. Berarti maknanya am, syamil ya. Syumulun hakikiyun, semua hal ya, yang terjadi di muka bumi ini Allah yang menyebabkan itu ya. Jadi nggak ada nasi punya kekuatan, bacaan-bacaan punya kekuatan kamu bisa kebal, nggak ada ya. Semua itu Allah ya. Nah, hati-hati, jangan kamu anggap yang urusan Allah itu yang luar biasa saja ya. Yang sakti-sakti saja ya. Sementara yang biasa-biasa, oh ini bisa diulang-ulang ya. Kalau karomah nggak bisa diulang-ulang, itu kudrat dan iradah Allah. Kalau makan bisa diulang-ulang, berarti karena bukan kudrat dan iradah Allah.
Hati-hati ya, hati-hati. Makanya kan penting kalau kita sudah mau bicara ilmu itu ada tatakannya. Jangan anggap semua seperti bawang, harga cabai semua ngomong, oh bawang mahal, cabai mahal. Kenapa cabai mahal? Karena pedas. Bawang kenapa mahal? Ya karena kan tidak pedas ya, karena bentuknya merah atau apa. Silahkan kalau kamu ngomong tentang itu ya. Tapi kalau tentang ilmu jangan. Hati-hati. Kemudian ada juga orang yang berpikir sebetulnya nasi itu tidak punya kekuatan pada dasarnya. Lalu Allah kasih dia kekuatan. Sehingga kalau kamu makan bisa kenyang. Karena nasi itu yang mengenyangkan kamu. Ya. Ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu, Ra'yul Musyrik itu, memang meyakini nasi punya kekuatan dengan dirinya sendiri. Tapi kalau yang kedua ini meyakini nasi itu punya kekuatan, tapi kekuatan itu diberikan oleh Allah. Ya. Jadi punya kekuatan bukan sebagai wasilah, tapi sudah punya kekuatan sendiri walaupun memang asalnya dari Allah. Ini masih Ra'yul Fasik. Pandangan orang yang ya tidak kafir tapi fasik, pendosa besar. Karena nyaris mendekati kekafiran ya. Sudah mulai meyakini ada sesuatu yang punya kekuatan selain Allah. Walaupun memang kekuatannya dari Allah. Ya. Jadi nasi punya kekuasaan membuat kamu kenyang. Walaupun dia diberikan oleh Allah kekuatannya itu ya. Tetapi tetap ini Ra'yul Fasik. Bahkan wakilah sama dengan yang pertama, Ra'yul Kafir, Ra'yul Musyrik ya. Jadi nggak ada ya. Mau karomat kayak mau apa kayak nggak ada, semua itu Allah yang atur ya. Nggak ada bedanya mau yang biasa-biasa terjadi mau yang tidak biasa terjadi, itu semua murni mutlak biqudratillahi wa iradatihi. Karena kudrat Allah, iradah Allah itu syamil, mutlak, tidak ada batasan. Jadi jangan kamu kira yang mudah-mudah saja, yang sulit-sulit saja itu yang kekuasaan Allah gitu ya. Ya kadang-kadang kan kita begitu berpikirnya. Kalau berat baru kita berdoa, ya Allah ini saya tidak mampu. Kalau mudah-mudah kita lupa berdoa. Ini secara tidak langsung kita sebetulnya mengarah ke situ. Jadi Allah itu hanya mengurusi yang berat. Kalau yang ringan-ringan lapar makan, seolah-olah nggak ada peran Allah di situ. Ini sudah melenceng sebetulnya. Pelan-pelan bergeser, akidahnya hilang. Kemudian yang ketiga, ini lumayan sudah. Allah itu membuat sebuah ketetapan yang namanya hukum sebab akibat. Jadi Allah menjadikan satu materi sebagai sebab, menjadikan satu reaksi sebagai akibat. Nasi Allah jadikan sebagai sebab, tidak punya kekuatan apa-apa, cuma Allah posisikan sebagai sebab. Allah yang atur gitu. Kenyang Allah jadikan sebagai akibat dari nasi. Api Allah jadikan sebagai penyebab. Rasa panas atau membakar Allah jadikan sebagai akibat. Sehingga ketika sesuatu tersentuh api terbakar. Apa yang terjadi di situ? Ketetapan Allah berupa hukum sebab akibat. Ya kalau ditanya siapa yang menentukan, ya Allah. Allah yang bikin hukumnya. Tetapi di sini ada orang-orang yang berpikir bahwasannya hukum sebab akibat seperti itu. Orang makan kenyang, orang belajar pintar, orang kerja dapat uang. Orang kalau berusaha sungguh-sungguh berhasil. Orang kalau dipotong pakai pisau terputus. Orang kalau nyemplung ke api panas. Kalau masuk ke kulkas dingin. Di pikiran sebagian orang, hal itu talazum akliyun. Kepastian yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. La yajuzu at-takhalluf ya. Kalau kamu berpikir seperti ini, kalau makan pasti kenyang. Tidak mungkin orang makan tidak kenyang. Pasti kenyang pokoknya. Pikiran kamu itu nggak nolak kalau ada orang makan tidak kenyang. Belajar tidak pintar itu kamu tidak percaya. Pasti, wajib. Kerja tidak punya uang itu kamu nggak terima. Nggak mungkin, pasti punya uang. Sehingga pikiran kamu itu, ini kepastian yang qot'i. Pasti, tidak mungkin ada penyimpangan. Maka itu ro'yul jahil. Pandangan orang bodoh. Ya jelas karena fakta di depan kita itu menyatakan. Ada mukjizat namanya. Ya kalau dikaitkan kepada Nabi. Dibakar Nabi Ibrahim tidak melepuh gitu, bahkan apinya dingin. Sahabat pun ada yang seperti itu, dibakar apinya dingin, tapi namanya bukan mukjizat, karomah misalnya. Hal-hal yang di luar kebiasaan terjadi. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa kalau dibakar itu pasti panas? Toh ada yang tidak panas. Artinya mungkin saja tidak terjadi. Nah, masuk kepada pandangan yang keempat. Sama memandang yang pertama itu bahwa ada Allah tetapkan hukum sebab akibat, api menjadi panas, tetapi kepastiannya itu sifatnya masih mungkin tidak terjadi atau namanya talazum adi. Ini materi dasar dalam ilmu tauhid ya. Jadi orang makan kenyang itu talazumnya adalah talazum adi, kebiasaan.
Ada orang makan tidak kenyang, ya nggak heran kita. Ya namanya kebiasaan, cuman biasanya, bukan kepastian. Dan ini terjadi dalam semua hal. Dalam semua hal, kamu haus minum, bisa saja kamu itu secara kebiasaan ya hilang hausnya. Tapi ada yang minum pun kamu nggak hilang-hilang hausnya. Ada yang tidak minum pun hausnya tiba-tiba hilang. Ada karena minum menghilangkan haus itu hanya sebab akibat yang sifatnya talazum adi, kebiasaan. Jadi ingat, dalam hal-hal seperti ini, mau yang biasa mau yang tidak biasa, semua mutlak murni kudratullah, iradatullah. Prinsipnya itu wa malam yasha lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, wa ma syaa'a yakunu. Apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Mau itu biasa-biasa dalam pandangan kita, ya, sesuai dengan yang fenomena yang sering kita laksanakan, makan kenyang, kerja dapat uang, belajar pandai, ya, ataupun keluar dari itu. Kalau dipotong, diiris luka, ini diiris kok nggak luka, itu kan keluar dari kebiasaan. Itu semua sama statusnya. Sama-sama bimasyiatillah, sama-sama bikudratillah. Jangan coba-coba orang-orang ahli hikmah itu atau apalah namanya itu mempartisi. Oh, kalau ini kekuasaan Allah, ini kudratillah Allah, ini tidak bisa kita atur, tidak bisa kita setting kapanpun, tidak bisa kita ulang-ulang. Lain dengan kalau kamu makan, secara nggak langsung berarti kalau kamu makan itu bisa kamu setting ulang-ulang karena bukan bimasyiatillah, tapi karena sudah ada kebiasaan begitu. Melenceng akidahnya ya, melenceng ya. Jadi mari ya, kita itu kalau bicara apapun apalagi di publik itu ya harus ada tatakan ilmiahnya ya. Kasihan orang-orang sudah kadung kagum ya, lalu menyampaikan narasi-narasi yang keluar, itu berbahaya sekali ya, disadari atau tidak. Jadi saya ingatkan ya, di mata kudrat dan iradah Allah itu nggak ada bedanya. Mau itu khorikul adah ya, artinya di luar kebiasaan, sakti lah, atau yang biasa-biasa saja. Orang diiris luka, ya, biasa kan? Dengan diiris tidak luka, itu kan tidak biasa. Itu sama, tergantung kudrah dan iradah Allah. Ya. Bisa saja diulang-ulang, bisa saja tidak. Ya. Tergantung Allah berkehendak atau tidak, begitu. Ya. Jadi jangan kamu partisi-partisi. Oh kalau ini kan karomah di luar kebiasaan, ini tidak bisa diulang-ulang. Ini bikudratillah wa iradatillah. Nah terus kalau yang dipotong putus, itu bukan bikudratillah ya. Jadi itu hanya kebiasaan saja gitu. Ya kacau ya. Mau biasa mau tidak, semua tergantung kudrat Allah, iradat Allah ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang perhatian kepada hal-hal seperti ini ya. Karena ini adalah akses kita menjadi selamat ya. Kamu kalau lapar makan itu akses kamu menyelamatkan fisik. Kepanasan kamu berteduh itu akses kamu menyelamatkan fisik. Haus minum, tapi menyelamatkan pemahaman, menyelamatkan akidah, menyelamatkan keagamaan itu lebih penting dari yang pertama. Walaupun yang pertama bukan tidak penting, sama-sama penting. Maka mari kita fokuskan perhatian kepada segala hal yang penting. Karena kita bukan orang seperti kambing, hidup mati selesai. Enggak. Kita hidup, terpenuhi kebutuhan dunia, oke. Tapi masalah dengan akhirat kita, masalah dengan akidah kita, masalah dengan agama kita hiraukan, tidak hiraukan semua. Siapa tahu kita meninggal, tidak Allah ampuni, persoalannya lebih parah daripada ketika kita kesulitan di dalam dunia. Dan ini tidak perlu berdalil-dalil, semua orang sudah paham bahwa akibat-akibat yang kita terima dari kekurangan kita di dunia, tidak punya uang, mungkin hanya susah beli-beli, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan akibat-akibat nanti yang kita terima ketika kita ada kekurangan, misalnya sholatnya kurang, ibadahnya kurang, dosanya tidak berkurang, tidak diampuni. Itu akibatnya jauh berbeda. Secara waktu saja di dunia ini sebegitu menderitanya berapa lama, di akhirat selama-lamanya ya. Atau walaupun masih membawa Islam akan masuk surga tapi ribuan tahun, satu hari di akhirat berapa ribu tahun di dunia ya. Jadi nggak seimbang sama sekali. Maka mari kita juga fokuskan pemikiran-pemikiran kita ya. Walaupun hanya lewat YouTube, kamu perhatikan YouTube, cari-cari mana materi yang membawa kamu kepada lebih mementingkan ya, urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan akidah, urusan kita dengan agama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga pada akhirnya Allah ampuni kita semua.
Allah berikan kita semua hidayah. Allah jadikan kita ma'as solehin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.